Pemirsa, sempat santer diisukan bercerai. Medina Zain dan suami Lukman Azhari kembali akur dan tampil berdua di publik. Sebelumnya, santer dikabarkan rumah tangga Medina dan Lukman sedang tidak baik. Bahkan isu KDRT yang dialami Medina juga sempat tersiar saat Medina mengunggah foto dan mengumbar dirinya mengalami KDRT yang diduga dilakukan suami. Namun saat disinggung masalah rumah tangga mereka yang heboh belum lama ini, Lukman menegaskan semuanya baik-baik saja. Kabar rumah tangga sekarang gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja nih buktinya. Saling. Makasih ya. Tapi bantahan Bang mungkin. Iya. Soal KDRT itu kemarin. Ada Bang. Udah dinamain sama. Nggak ada. Segala macam baik-baik aja. Nggak ada. Baik-baik aja. Tapi soal KDRT juga itu baik-baik aja. Nggak bener ya Bang? Nggak ada. Ini udah mantis begini tuh kan ambil jalan. Kanan. Ya, akurnya Medina dan Lukman bersamaan dengan proses mediasi Medina dengan selebgram sekaligus sosialita Marisha Icha. Lukman terlihat setia mendampingi Medina, bahkan terlihat merangkul Medina yang hanya diam. Ya, kita dampingin lah. Kan itu udah harus lah mendampingi Medina. Saya kan keluarganya, suaminya. Dan membantu Medina agar semuanya berjalan baik-baik aja. Itu aja sih dari saya juga mohon doanya agar semuanya cepat beres. Diketahui sebelumnya, perseteruan Medina dengan Marisha berawal dari Marisha yang muncul di media sosial dan menuding tas yang dijual Medina adalah palsu. Dia juga minta uangnya dikembalikan. Tak terima dengan tudingan Marisha, Medina langsung membalas dengan kata-kata yang dinilai Marisha sebagai penghinaan terhadap keluarga. Marisha pun lantas melaporkan Medina ke polisi yang juga berujung Medina melaporkan balik Marisha. Nah saya dan sudah ngejelek-jelekin saya dan tujuannya memang saya gitu, jangan gak ngaku. Udah jelas-jelas saya tapi masih gak mau ngaku. Tambahannya foto-foto yang dia masukin, foto saya kan dia masukin foto saya juga nggak berjilbab kan, zaman dulu sebenarnya kan nggak boleh ya di posting gitu. Ya saya kasih tahu foto aslinya kan, karena saya juga nggak tahu dia dapat foto saya waktu saya nggak berkerudung itu dari mana. Ya saya kasihin foto aslinya gitu. Saya juga sudah memutus komunikasi biar lawyernya pun ngobrol sama saya juga, saya agak menutup komunikasi biar lawyernya ngomong sama lawyer saya aja kalau ada yang mau disampaikan gitu. Tapi dari pihak lawyernya Mbak MZ saya sudah nanya ke lawyer aku mau ini tujuannya mau apa gitu. Soalnya kan kemarin kan masuknya UT ya Bang, terus ada sebagian dari chat aku sama dia ada bahasa pengancamannya juga gitu. Makanya mau dipenjarain. Makanya aku suruh siap-siap tidur cantik di Polda. Gitu. Semuanya mau dipenjarain sama dia. Suruh tidur cantik di Polda. Kan untuk pembuktiannya agak rumit karena sekalipun Hermes Indonesia udah tahu kalau misalkan itu bukan barang asli, tapi kan dia tidak bisa mengeluarkan surat bahwasannya Hermes itu tas H itu palsu gitu kan. Nah jadi pembuktiannya tuh kita harus benar-benar yang mengeluarkan itu kan Paris. Rencana aku sama Mbak Uci sih kalau memang ada waktu akhir tahun ini kita mau ke Paris, mau bawa tas itu. Ngecek ke Kita sampai sebegitunya karena orang ini kan bersikeras untuk di perihal tas itu bersikeras untuk tidak bilang, maksudnya bilang kalau itu asli. Ya udah nanti kita bawa aja ke Paris. Namun akhirnya Medina dan Marisha dikonfrontir untuk melakukan mediasi. Medina pun akhirnya meminta maaf pada Marisha dan sebaliknya. Dalam mediasi, Marisha pun meluapkan unek-uneknya. Ia ingin Medina memahami perasaannya dikala ia beserta keluarga disindir di media sosial. Mediasinya tadi berjalan lancar semua. Dia sudah minta maaf. Ica juga memaafkan, tapi proses hukum masih lanjut. Yang jelas ya Ica menyampaikan ya,
undang-undangnya ke. Iya, pasti sedih. Saya kan merasa saya berserta keluarga sama anak saya udah dibuat sebegitu beritanya gitu. Aku menyampaikan kesedihan dari keluargaku dan dia harus paham rasanya jadi aku dan dia harus mengerti. Terus dia meminta maaf, ya aku maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Apapun yang sudah dilakukan sama dia, ya dia harus dapat apa yang sepantasnya gitu. Tadi Medina kan kemarin bilang kalau belum pernah ketemu sama aku. Akhirnya tadi pertama kali Medina ngomong sama aku, dia bilang kalau iya ini walaupun pertemuan ketiga kita gitu kan ya. Dia ngomong kayak gitu. Iya ini pertemuan ketiga kita ya Kak Ica. Dia manggil aku udah Kak Ica gitu ya. Alhamdulillah. Terus walaupun kan waktu itu dia bilang kalau belum pernah ketemu sama aku kan. Gitu. Ntar dilanjut tanya ke Medina ya. Baru ketemu tadi, jadi 2 kali. Cuman yang pertama itu event hijab. Cuman itu nggak secara langsung ngobrol. Dan kalau tadi ngobrol baru 1 kali tadi. Mediasinya tadi berjalan baik-baik aja, lancar-lancar aja, semuanya segala macam. Kedua belah pihak saling memaafkan. Ya itu sih intinya. Tadi saya pribadi karena ingin semua cepat selesai ya Mas, karena berperkara hukum itu tidak enak. Tadi saya menyampaikan permohonan maaf jika ada postingan atau kata-kata saya yang menyinggung Marisha sama keluarga gitu. Dan saya juga pribadi sudah memaafkan juga Mbak Marisha, jadi kita saling sama-sama memaafkan. Dan saya tadi meminta bahwa semua biar kita selesaikan baik-baik gitu. Namun meski telah saling memaafkan, pihak Marisha tak berencana mencabut laporan terhadap Medina. Proses hukum tetap berjalan sebagaimana semestinya. Lantas apa tanggapan pihak Medina terkait pihak Marisha yang bersikeras melanjutkan proses hukum? Apa pula alasan Marisha tetap melanjutkan proses hukum dengan Medina meski sudah mediasi dan keluar kata maaf? Medina sudah minta maaf, Ica maafkan. Ya nanti ke depannya mudah-mudahan ada jalan terbaik. Tapi proses hukumnya saat ini masih jalan. Berarti nggak ada niatan mencabut laporan sama sekali? Saat ini belum. Tapi doakan mudah-mudahan ada jalan terbaik. Tentunya ini udah hal baik lah, udah ada saling memaafkan. Dan tadinya juga kan ada datang juga yang difasilitasi oleh tim Polda Metro Jaya seperti itu. Yang penting kan pertemuan pertama ini kan sudah ada, yang tadinya kan Medina pun juga belum pernah mengenal Marisha. Baru ketemu tadi Dan alhamdulillah juga sudah pada berbesar hati juga gitu loh. Ada komunikasi yang baik, ya semoga saja perlahan akan mendapatkan titik temu bersama seperti itu. Ya nanti ke depannya kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Karena sampai saat ini masih belum selesai, kita baru sebatas maafkan, proses hukum masih jalan. Yang jelas kita sudah maafin, tapi saat ini belum bisa mencabut laporan polisi. Masih ada beberapa syarat-syarat, poin-poin yang akan Tentunya tidak bisa kita sampaikan di sini ya. Kan agenda di sini kan mediasi untuk pemenuhan SE juga kan, SE Kapolri nomor 2/11/2021. Ya tentunya juga penyidik kan juga harus mengedepankan nanti apabila ada perdamaian, harus mengedepankan sisi restoratif justice dan juga mengenai asas ultimum remedium itu untuk mengedepankan perdamaian seperti itu. Jadi sebenarnya dari saya sendiri itu hanya terpancing sesaat sih, karena pada saat itu kan tadi saya udah bilang ini sebab akibat sih, karena kan dari awal yang memposting menjelek-jelekan itu kan dari pihak sana, tapi saya sudah melupakan itu semua, nggak akan saya bahas lagi di sini. Saya fokus ke perdamaian aja karena capek ya kalau misalkan perang statement terus sama dia kan. Jadi lebih baik berdamai, semua selesai. Dan tadi juga Kak Ica juga ngasih beberapa persyaratan jika laporan mau dicabut, dan insya Allah saya akan jalanin persyaratannya semua. Tentunya dengan adanya di awal saling memaafkan aja itu sudah sangat baik. Tinggal nanti dicari titik temunya.